Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memalsukan segalanya. Sudah menjadi rois, Kang Ahyar itu menjadi rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi rois am PBN. Bansen ini sudah mulai kehilangan kiblat. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI sama HTI nggak berani. Gimana ini? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan umur dan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Di ngaji perspektif kita kali ini, sahabat-sahabat, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk menyimak statement yang disampaikan oleh Gus Nuril. Statementnya cukup keras ya. Kita tahu Gus Nuril ini adalah salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup istiqomah di dalam membela kebinekaan, membela toleransi. Beliau ini adalah sahabat baik dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan kita tahu beliau ini termasuk salah seorang tokoh yang meneruskan ya pemikiran-pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Termasuk ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu akan ada isu pelengseran waktu itu, Gus Nuril bersama sejumlah kiai termasuk Gus Muafiq, kemudian Kiai Haji Raden Fawaid As'ad Syamsul Arifin di Situbondo itu membentuk satu pasukan yang menolak penurunan Gus Dur, itu yang disebut dengan pasukan berani mati waktu itu. Nah, di dalam isu nasab ini beberapa kali beliau berstatement dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya. Dan di video kali ini muncul statement beliau yang lebih keras lagi karena mungkin setelah adanya instruksi yang keluar dari PBNU beberapa waktu yang lalu. Salah satu statementnya yang cukup keras menurut saya itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU itu harus segera bertaubat gitu ya, harus istighfar, dan pengurus PBNU seluruhnya itu harus segera bertaubat gitu ya. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu dibuat oleh para kiai, para ulama, itu adalah salah satunya tujuannya itu adalah untuk mempersatukan umat. Nah, ketika isu nasab ini tidak mampu diselesaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka menurut Gus Nuril ini peran dari Nahdlatul Ulama itu menjadi hilang gitu ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalau sampai polemik nasab ini belum selesai, kemudian pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini meninggal dunia, maka siapa yang akan tanggung jawab gitu ya. Coba kita saksikan dulu ya video beliau berikut ini. Ini video saya peroleh dari channelnya Wali TikTok ya, Punjar Wali Songo ya. Coba kita saksikan dulu ya videonya berikut ini. Allah itu sudah mengeluarkan firman suci yang sangat fundamental untuk menjadi pembeda. Dan nanti kalau terjadi kerancuan dan kecampur aduan antara yang hak dengan yang batin, Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi ayatnya bukan utun nasab, tapi utul ilma darajat. Oleh sebab itu Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu nasab. Gusti Kanjeng Rasul itu cuman melengos. Untuk apa itu? Tidak berguna. Karena apa? Karena mengagul-agulkan
nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir kumpes. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Apalagi orang yang berasal dari Yaman yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah kita sebagai lambang kiblat suci kita. Melewati sejarah yang sangat tercatat, penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha yang kemudian turunlah surat Fil. Yang kedua, bangsa Yaman ini, PKI Arab ini, embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2, adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sampai kemudian Dono Kasino kalau kita masih ingat, menunjukkan barang dengan harga yang murah, dijamin tidak luntur. Orang beli. Setelah beli protes, loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin, bukan dijamin. Nah ini kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, sering mendolimi dan menikah nasab, menjadi bagian dari syiar keagamaan kita. Kita membiarkan, kita berhusnudon setelah terbukti bahwa itu tidak benar. Maka orang yang berhusnudon terhadap nasab kafir dengan alasan nanti begini itu kafir. Bahaya ini. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu Wali Songo. Dari mulai Syekh Jamal Al-Kubro, Syekh Samarqandi punya adik saya menjago. Syekh Samarqandi punya anak namanya Syekh Maulana Iska, Syekh Ali Murtado, kemudian Sunan Ampen, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Paku, sampai kepada Sunan Gesang. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah, menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jimbun, nama aslinya Tan Ingwat, anak-anaknya Tan Alok, Jara Petak, dan bibinya namanya Tan Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin, Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak, atau malah Ki Imat itu mengatakan mustahil, bukan hanya sekedar mengkotek, mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok, dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi dong ahli-ahli, ulama-ulama muda yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab itu. Jangan kemudian membiarkan sendiri. Itu benar, itu yang dikatakan adik-adik LSI itu. Soal KB, Kiai Salim Mahfud aja memelopori Fasul Masail, akhirnya beliau menjadi Rois Am BPN. Soal bank diadakan Fasul Masail. Forecast SDSB dulu. SDSB, forecast, macam-macam persoalan.
Ini menunjukkan kepedulian PBNU sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Lah kalau kemudian sudah menjadi rois, Kang Ahyar itu menjadi rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi rois am PBN. Namanya rois am itu harus memiliki daya kritis, kepedulian, bersifat ngomong. Tidak kemudian pemihak salah satu. Barangkali Kang Ahyar ini punya mantu atau punya kenalan atau punya sahabat Ba'alawi, ya monggo. Tetapi masalah hukum ini harus dijelaskan kebenarannya. Jangan dibiarkan boyak-bayi tidak adil. Berbahaya ketika Kang Ahyar nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian terjadi perpecahan beberapa pihak karena masing-masing mengikuti hujah yang diyakininya. Untuk apa kemudian PBNU ini didirikan kecuali untuk mempersatukan umat dari segala golongan? Bahkan Ansornya sendiri aja mengatakan akan melindungi segenap tanah tumpah darah rakyat Indonesia, tidak membedakan golongan, agama, ras, suku, dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Bansen ini sudah mulai kehilangan kiblat. Masuk angin. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI, sama HTI nggak berani. Gimana ini? Nggak seperti saya ketika memimpin Bansen dulu. Lawannya lebih berat. Tetapi musyawarah. Tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas ini. Gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan. Tidak berani tegas. Nggak bisa keputusan abu-abu, nggak bisa. A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh. Karena memilih A, kemudian catatannya mungkin ada batas-batas. Jangan kayak begini. Kemunduran sekali kepengurusan PBNU ini. Sama sekali saya belum melihat kiprah lain dengan pengemusan Kang Said, Kang Hasyim Muzadi, apalagi Gus Dur. Apalagi kalau dibandingkan dengan Idham Khalid, Kiai Sepuh yang luar biasa itu. Marilah, udahlah yang sudah-sudah. Allah itu dengan mudah memberi maaf. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, jadi rekan-rekan saya yang sekarang kebetulan memegang jabatan di DPN. Udah tua kita ini, sebentar lagi mati. Cobalah seperti sajaknya Khairul Anwar, berbuat sesuatu yang berarti, setelah itu baru mati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya sahabat-sahabat, tentu ya apa yang disampaikan oleh beliau itu tak semuanya harus kita iakan ya kan. Karena ada yang beliau sampaikan itu saya kira masih butuh diteliti, ya, butuh dikaji. Bahkan ada yang saya dengar tadi ya masih ya sebatas asumsi beliau lah ya. Tapi sebagian besar lah yang disampaikan beliau itu ya benar gitu, bahwa misalnya cara-cara HTI, cara-cara FPI itu ya, yang sebagian besar itu terdiri dari kalangan para habaib ini, seperti ya pola-polanya itu mirip dengan pola-pola yang dilakukan oleh PKI gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian FPI, HTI itu PKI gitu, tetapi pola-polanya itu mirip gitu aja yang disampaikan oleh beliau. Begitu juga pendapat beliau terkait dengan PBNU misalnya, ya tak sepenuhnya juga kita iakan gitu ya. Itu kan penilaian beliau ya terhadap PBNU dan itu sah-sah saja. Ada yang kita tidak setujui ya nggak apa-apa gitu, karena itu kan pendapat ya. Tapi saya kira kritik beliau ini tentu bukan karena benci ya, bukan karena beliau benci kepada PBNU, bukan.
Tapi justru sebaliknya ini adalah salah satu cara beliau untuk memperbaiki gitu ya, saling mengintrospeksi ya, saling mengoreksi di antara sesama tokoh Nahdlatul Ulama ya. Pendapat beliau itu ya harus kita pahami sebagai bentuk dari kegeraman beliau lah, yang memang selama ini mungkin beliau melihat PBNU itu kurang sigap dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi warga Nahdliyin. PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya memang kalau kita lihat cenderung lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya formalitas gitu ya, lebih banyak mengurusi hal-hal yang bersifat administratif, jauh berbeda dengan masanya kepemimpinan Ki Said misalnya atau pengurus-pengurus NU yang lain itu banyak sekali bersentuhan dengan warga Nahdliyin ya. Tapi kali ini justru banyak kontroversi yang dibuat oleh PBNU ya. Salah satu yang cukup kontroversial kan belakangan ini masalah tambang gitu ya. Tapi kita bersyukur ya ada tokoh-tokoh kita yang masih vokal seperti Gus Nuril ini, karena ini tentu sangat dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama ya, terutama oleh PBNU. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada yang berani mengoreksi gitu ya, kan susah, repot jadinya itu. Makanya ketika kemarin muncul statement juga dari Kiai Asep itu saya sangat bersyukur gitu. Karena perbedaan di Nahdlatul Ulama itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Sahabat-sahabat mungkin pernah dengar cerita bahwa Rois Akbar, Kiai Hasyim Asy'ari itu dulu juga pernah menunjukkan cara menghadapi perbedaan itu ketika beliau berdebat dengan Kiai Mas Kumambang ya, terkait dengan beduk dan kentongan itu. Jadi apa yang dikritik oleh Gus Nuril hari ini mudah-mudahan ini menjadi refleksi ke depan ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Walaupun tidak semuanya harus kita iakan gitu ya. Minimal apa yang dikomentari oleh Kiai Asep kemarin, sekarang Gus Nuril, itu bisa menjadi rem lah bagi Nahdlatul Ulama, khususnya pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk tidak kebablasan gitu. Oke, sahabat-sahabat, mungkin hanya itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.